Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Unwaha, pada kesempatan ini saya membuat video tutorial ulang tentang e-learning di Unwaha. Ya, video ini akan membahas tentang yang pertama, bagaimana cara membuat course atau mata kuliah. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat grup kelas. Kemudian yang ketiga, mengatur enrollment methods, dan yang keempat, mengatur isi mata kuliah. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat course atau mata kuliah. Kita buka browser, masukkan elearning.unwaha.ac.id. Setelah itu kita klik tombol login, kemudian masukkan username kita, oke. Setelah itu kita klik tombol site administration di sebelah kiri. Nah, ini kita klik, kemudian klik tombol manage course and categories. Setelah itu kita klik tombol create new course. Di sini saya akan mencoba membuat contoh mata kuliah ya. Jadi nanti nama mata kuliah misalnya Citra Digital, Prodi Informatika, misalnya semester 6, ada di kelas A, B, dan C. Oke, sekarang kita isi ya nama mata kuliah Citra Digital, agar nama mata kuliah ini nanti tidak sama dengan mata kuliah lain ya, tidak terjadi persamaan. Maka ini bisa kita ubah namanya, misalnya kita tambahkan IF tahun 2021 biar nanti tidak sama dengan mata kuliah yang lain. Kemudian course short name ini kita samakan saja dengan yang atas. Kemudian course kategori kita pilih fakultas atau prodi sesuai dengan kita mengajar di mana. Misalnya di sini saya pilih FTI Informatika. Kemudian ini dimulai misalnya tanggal 5 Maret. Kemudian nanti selesainya pada tahun 2002. Ini bisa diatur ulang. Course start date ini mulainya mata kuliah dimulai, course end date ini adalah selesainya. Kemudian di sini di deskripsi ini bisa kita isi tentang mata kuliah ya, bisa kita kosongi. Kemudian langsung kita simpan ya, boleh simpan return atau save and display ya. Oke, sampai di sini mata kuliah yang telah kita buat ini sudah selesai. Oke, berikut ini langkah yang kedua adalah membuat grup kelas. Kenapa di sini misalnya saya akan mengajar di kelas A, B, dan C dengan mata kuliah yang sama, sehingga kita perlu membuat grup kelas. Oke, langkah yang pertama untuk membuat grup kelas adalah setelah kita masuk di mata kuliah ini ya, masuk mata kuliah Citra Digital IF ini, ciri-cirinya di sini ada nama mata kuliah yang barusan kita buat tadi. Kita klik tombol participants yang ada di sebelah kiri. Oke, di sini baru ada satu
anggota atau partisipan, yaitu nama kita sendiri. Setelah itu langkah selanjutnya adalah klik grup ya. Jadi klik tombol setting yang ada di sebelah kanan ini, kemudian pilih grup. Setelah itu di sini kita klik tombol create group. Kita akan membuat kelas, misalnya Informatika A. ID number dikosongi, langsung saja menuju enrollment key. Enrollment key ini adalah password yang akan diberikan ke kelas, masing-masing kelas. Misalnya saya membuat enrollment key IF12345-A. Jadi untuk membuat enrollment key ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada huruf kapitalnya, ini diwakili oleh IF. Kemudian ada huruf kecilnya, lower, diwakili dengan huruf A. Kemudian ada angkanya, di sini sudah ada angkanya. Kemudian ada simbol diwakili oleh strip, dan jumlahnya minimal 8 karakter. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah cukup ya, lebih dari 8. Selanjutnya langsung kita simpan. Oke, sudah jadi kelas Informatika A. Kita bikin lagi karena ada 3 kelas. Di sini kita ganti Informatika 1, 2, 3, 4, 5B karena untuk kelas B. Save change. Yang penting untuk membuat grup lagi, untuk membuat grup ini enrollment key-nya harus mudah kita ingat ya. Kita bikin yang C. Oke. Jadi kalau pada waktu kita membuat enrollment key tidak muncul tulisan ini, gambar mata ini, bisa diklik ya, untuk memastikan yang kita ketikkan benar. Save change. Oke, sampai di sini membuat grup kelas ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menuju nomor 3, yaitu mengatur enrollment methods. Langkah yang ketiga ini harus kita lakukan karena meskipun kita sudah membuat grup kelas ini, tapi ini belum bisa dilakukan registrasi oleh mahasiswa sebelum kita mengatur langkah nomor 3 ini. Oke, yang ketiga adalah mengatur enrollment methods. Enrollment methods itu adalah cara-cara bagaimana mahasiswa itu bisa masuk ke mata kuliah kita. Langsung saja dari tampilan yang ada ini kita menuju ke partisipan lagi, yaitu di sebelah kiri ini ada partisipan. Oke, selanjutnya kita klik tombol di sebelah kanan setting seperti tadi, kemudian kita pilih enrollment methods. Oke, dari sini ada 3 pilihan, manual enrollment, gas access, self enrollment. Di manual enrollment ini sudah aktif, ini adalah memasukkan mahasiswa secara manual. Gas access ini berarti kalau ini kita aktifkan maka siapa saja bisa masuk ke mata kuliah kita. Kemudian self enrollment atau mahasiswa, nah ini yang perlu kita konfigurasi, dimana nanti mahasiswa agar bisa masuk mendaftar ke mata kuliah yang kita buat. Langkah yang pertama, kita klik tombol gambar mata ini biar enable ya, saat ini masih mati ya. Kita klik gambar mata, kemudian sehingga di sini self enrollmentnya sudah aktif.
Kemudian kita klik tombol edit sebelah kanan ini. Kalau kita perbesar seperti ini, jadi klik kita tombol edit ini, kita klik. Kemudian di sini kita cukup mengisi enrollment key ya. Enrollment key ini misalnya kita isi sudah, ini terserah ya. Jadi ini kita bikin enrollment key, yang penting beda dengan enrollment key grup yang tadi. Jadi kenapa ini ada enrollment key lagi, bahwa perbedaannya dengan enrollment key yang tadi, kalau mahasiswa masuk dengan enrollment key yang kita buat di grup tadi, maka mahasiswa akan masuk ke grup masing-masing kelas ya. Tetapi jika mahasiswa masuk menggunakan enrollment key yang ini, misalnya 1 2 3 4 5, maka mahasiswa tetap bisa masuk ke mata kuliah kita, namun dia tidak memiliki kelas ya. Jadi sebaiknya enrollment key yang ini tidak perlu diberikan kepada mahasiswa ya. Kita isi ngawur saja. Kemudian use group enrollment case ini dibikin yes. Oke, sampai di sini langsung kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya sampai di sini langkah mengatur enrollment method ini sudah selesai. Nah, untuk memberitahu kepada mahasiswa bisa kita lakukan WA ya. Kita lakukan WA, misalnya kita informasikan jadi ketika kita menginformasikan ke mahasiswa, itu nama mata kuliahnya harus lengkap biar tidak salah memilih nanti mahasiswanya. Selanjutnya kita informasikan key untuk informatika A. Untuk kelas C. Oke, jadi nanti agar mahasiswa masuk sesuai dengan kelasnya. Oke, sekarang kita coba di posisi mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, di sini ada mahasiswa 1. Nanti mahasiswa akan melakukan registrasi ke mata kuliah kita. Klik site home. Ini di posisi ini adalah di layar mahasiswa ya. Mahasiswa nanti akan mencari mata kuliah sesuai yang kita infokan. Misalnya mereka mencari citra digital. Nah, di sini sudah tampil ya, citra digital IF 2021 persis dengan yang kita infokan ya, persis dengan yang kita infokan, sehingga mahasiswa ketika milih itu tidak salah. Mahasiswa akan melakukan klik, kemudian mahasiswa akan melakukan memasukkan enrollment key. Oke, kita coba mahasiswa masuk dengan enrollment key IF 1 2 3 4 5 A ya. Kita coba. Oke, tampilan seperti ini berarti mahasiswa sudah masuk ke mata kuliah kita. Selanjutnya satu lagi, ada mahasiswa akan masuk ke kelas B. Oke, dia akan klik, kemudian
memasukkan enrollment key ke kelas B ya. Oke, ini juga sudah masuk. Kita cek di tampilan dosen ini ya. Ini adalah tampilan dosen. Kembali ke partisipan. Mari kita cek lagi bahwasanya di partisipan atau yang masuk ke mata kuliah kita ini sudah ada tambahan mahasiswa 1 ini di kelas informatika A, dan mahasiswa 2 ini ada di kelas informatika B. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita akan menuju langkah atau poin yang terakhir, yaitu mengatur isi mata kuliah. Oke, untuk mengatur isi mata kuliah, yang pertama kita klik tombol nama mata kuliah ya. Bisa klik tombol citra digital di bagian atas ini, atau di sebelah kiri bagian atas ini nama mata kuliahnya. Oke, tampilan default dari mata kuliah masih kosong seperti ini. Selanjutnya kita nyalakan mode edit. Untuk menyalakan mode edit, kita klik tombol setting di sebelah kanan. Tombol setting ini yang berada pada ini mata kuliah, bukan tombol edit yang berada di partisipan, karena partisipan ini juga ada tombol editnya. Ini isinya hanya enrollment key group yang tadi ketika kita membuat kelas. Kemudian kalau di tombol edit di mata kuliah ini ada beberapa pilihan yang beda ya. Kita pilih turn editing on ya, untuk menyalakan mode edit. Oke, kita sembunyikan menu di sebelah kiri dulu biar kelihatan. Yang pertama kita akan membuat topik ini lebih banyak lagi ya. Topik ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai pembatas ya, pembatas. Kita misalnya di sini isinya kontrak kuliah atau RPS ya. Kemudian kita tambahkan topik lagi. Topik yang akan kita tambahkan nanti ada pertemuan 1 sampai 16, kemudian ditambah beberapa section lagi. Di sini saya akan menambahkan sebanyak 18 misalnya, biar tidak menambah topik satu persatu ya. Klik add topic. Oke, di sini sudah tampil topik 2 sampai bawah. Sekarang kita ubah satu persatu ya. Misalnya materi atau ebook, kalau nanti kita punya file yang berhubungan dengan materi mata kuliah ini. Kemudian lupa ya, daftar hadir ini sebaiknya kita letakkan di atas. Cara menggesernya seperti ini. Daftar hadir ini kita klik, kita taruh di atasnya materi. Nah, kemudian di sini pertemuan 1 ini saya copy saja. Pertemuan 2 enter, klik tombol pensil, ketikkan pertemuan 3 enter, pertemuan 4 enter, pertemuan 5 enter, pertemuan 6 enter, pertemuan 15, kemudian satu lagi pertemuan 16. Nah, di sini masing-masing pertemuan ini bisa kita sembunyikan dulu, di hide dulu
ya. Mulai pertemuan 2 mungkin nanti akan kita tampilkan pada saat pertemuan 2 itu sudah atau akan dilalui ya. Jadi ini bisa kita hide dulu dari mahasiswa. Setelah kita hide sampai pertemuan 16, jadi nanti kalau kita sudah masuk ke pertemuan 2, misalnya kita tinggal menampilkan saja edit show topic. Kalau menyembunyikan edit hide topic. Oke, selanjutnya kita bikin topik lagi ya, barangkali nanti untuk tugas penugasan maupun ujian ya. Kita bikin topik lagi sebanyak jumlah kelas yang kita ada. Tadi kita membuat 3 kelas, ini saya pilih 3 section. Di sini saya buat khusus kelas A, kemudian di bawah ini khusus kelas B, dan di sini khusus kelas C ya. Tujuan kita membuat ini adalah barangkali nanti ketika kita membuat penugasan ujian ya, misalnya UTS atau UAS, soal yang kita buat itu nanti hanya bisa dibaca di masing-masing kelas ini. Jadi kalau mahasiswa kelas A dia hanya bisa mengakses yang ada di khusus kelas A ini, kelas B ya dia hanya bisa mengakses di khusus kelas B. Oke, selanjutnya agar ini topik ini berada di kepemilikan kelas A, maka ini kita edit ya, edit topik. Kemudian ke bawah di sini ada restrict access, ini kita tambahkan add restriction, kita pilih group dan kita pilih IFA, kelas IFA, save change. Nah, kemudian ke bawah lagi ini sudah ciri-cirinya sudah hanya khusus kelas IFA. Selanjutnya yang kelas B, edit topik, kita pilih restrict access, add restriction, group, pilih IFB, simpan. Kemudian satu lagi edit topik, restrict access, group, IFC, simpan. Oke, selanjutnya misalnya cara ngupload RPS atau kontrak mata kuliah ya. Caranya adalah kita klik tombol add an activity, kemudian pilih file, add, misalnya kontrak atau RPS saja, misalnya RPS. Kemudian ke bawah di sini kita klik, kemudian kita upload ya. Pastikan posisi yang kita pilih ini adalah upload a file ya, di sebelah kiri ini. Kemudian pilih choose file. Selanjutnya kita pilih file yang akan kita upload. Misalnya di sini RPS ya, RPS, open, upload this file, dan yang terakhir adalah klik tombol save and return. Oke, kemudian
Contoh materi, kalau kita punya ebook atau materi bisa kita taruh di sini. Kalau tidak ada, sebaiknya ini dihapus saja ya. Saya ulangi lagi, klik tombol add an activity, kita pilih file, kemudian kita klik tombol add, misalnya buku citra digital, klik, kemudian upload, ini pilih choose file, selanjutnya misalnya kita pilih filenya ya, buku, upload this file. Oke, save and return. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan 1 ya. Jadi ini aktivitas yang kita lakukan di setiap pertemuan, kita tampilkan, kita laporkan seperti ini. Misalnya di pertemuan 1 itu kita menyampaikan kontrak atau RPS maupun pembuatan grup WA, kita bisa nulis di sini. Jadi di pertemuan 1 kita klik tombol add an activity, kemudian kita pilih page, selanjutnya klik tombol add. Oke, misalnya pertemuan 1 itu Mbak tentang kontrak kuliah dan pembuatan grup WA ya. Kemudian ke bawah di page konten ini bisa kita isi gambar pada saat kita membuat di pertemuan tatap muka maupun pembuatan grup WA di kelas ya. Kalau ada gambarnya, kita klik tombol insert edit image pada bagian page konten ya, klik, kemudian klik find or upload image, kemudian klik choose file. Nah, misalnya ini kita punya file ya, upload this file, insert, oke. Nah, misalnya ini anggap saja foto pada saat kegiatan di kelas ya. Ini kita perkecil, bisa caranya klik kanan dulu, baru nanti di sebelah pojok ini ada note titik-titik. Oke. Selanjutnya simpan. Oke. Kemudian di pertemuan 2 ya, ini pertemuan 1 ini anggap saja untuk semua kelas ya, A, B, dan C. Kemudian di pertemuan 2, seandainya di pertemuan 2 ini kita memberikan PPT ke mahasiswa ya, misalnya kita klik tombol ini, kita nyalakan dulu show topic, kemudian klik tombol add an activity, kemudian file, selanjutnya kita tulis nama file, misalnya PPT tentang ini, kemudian select file, kita klik, kemudian choose file ya.
Misalnya ini fitur extraction atau dasar-dasar citra ya. Kita pilih fitur extraction, kemudian upload this file, selanjutnya simpan. Nah, seperti ini. Jadi yang membedakan antara materi atau ebook dan di pertemuan ini mungkin begini ya. Kalau materi ini biasanya atau ebook ini ya berupa buku yang dalamnya itu dipelajari mungkin di beberapa pertemuan. Tapi kalau PPT ini berarti dia dipelajari hanya di pertemuan 2. Oke. Misalnya di pertemuan 3 ini selanjutnya kita membuat video ya, memberikan video ke mahasiswa. Nah, video ini tidak boleh diupload di e-learning, harus ditaruh di Google Drive maupun di YouTube ya. Misalnya di YouTube, kalau kita sudah punya video ini sebagai contoh, misalnya kita mau memberikan video ini, kita klik buka dulu. Siapkan satu folder. Oke. Selanjutnya video yang akan kita kirimkan ke e-learning ini kita klik kanan, kemudian pilih salin kode smart. Jadi pilih atau klik tombol salin kode smart. Logonya seperti yang ada di kiri ini, buka kurung dan tutup kurung, lebih besar lebih kecil. Kita klik. Selanjutnya kita masuk ke e-learning lagi, dan di sini kita pilih tombol add an activity, kemudian pilih page, kemudian add. Selanjutnya kita beri nama, misalnya video kemudian di page content ini kita tidak bisa langsung paste seperti ini, nanti tidak tampil videonya. Kita lakukan klik tombol ini toolbar toggle ya, ini kita klik. Selanjutnya kita klik tombol edit HTML ini, jadi ini kita klik, kemudian setelah muncul HTML source editor kita paste di sini. Nah, ini tadi kita klik tombol update. Oke, dari sini video sudah tampil. Selanjutnya klik tombol save and return. Oke, ini topiknya masih terhidden. Suatu saat ketika sudah masuk ke pertemuan 3 ini bisa di show, bisa ditampilkan. Nah, ini juga, ini tadi pada saat kita membuat page, masalahnya topiknya masih hide, sehingga ini harus kita tampilkan juga, edit show. Nah, ini berarti sudah tampil di mahasiswa. Oke, ini tadi contoh-contoh ya, pembuatan topik pertemuan dan pembuatan materi ya. Selanjutnya kita akan membuat daftar hadir. Daftar hadir di sini klik tombol add an activity, kemudian pilih attendance. Selanjutnya klik tombol add. Oke, karena kita memiliki 3 kelas, maka di sini kita buat 3 kali ya.
daftar hadir IFA, kemudian restrict access, kita masukkan add group A. Oke, simpan. Satu daftar hadir ini sudah selesai, ini miliknya kelas informatika A. Selanjutnya ini kita duplikat. Oke, kita ganti menjadi kelasnya IFB. Setelah itu klik edit setting dan restrict aksesnya dibuat IFB. Simpan. Kemudian satu lagi kita bikin daftar hadir C. Edit duplikat, kemudian langsung edit setting bisa. Ini kita ganti C, kemudian ke bawah restrict access kita ganti IFC. Simpan. Kemudian bikin daftar hadir, misalnya hari ini kita akan membuat daftar hadir di kelas informatika A, atau besok boleh ya. Jadi kita klik dulu daftar hadirnya. Selanjutnya kita klik tombol add session, kemudian kita buat tanggal. Ini otomatis tanggal hari ini. Kemudian time ini jam mulai bisa melakukan kehadiran. Kemudian to sampai ya, sampai ini bisa kita batasi, misalnya sampai jam 15.00. Kemudian ke bawah student recording ini allow, dan show more di sini prevent student IP no. Langsung klik tombol add. Oke, kemudian kita akan membuat lagi ya daftar hadir di kelas B ya, di kelas B add session tanggal 6 dari jam sampai jam. Kita bisa menentukan ya, jangan sampai ini jamnya ini apa namanya, kalau melebihi ketentuan nanti mahasiswa tidak bisa melakukan daftar hadir. Misalnya jam 12 kemudian mahasiswa mau ngisi melebihi jam ini, maka tidak bisa. Kemudian allow, kemudian show more, ini prevent student ini dibuat no, add. Oke, kembali ke daftar hadir atau di sini Citra Digital mata kuliahnya. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba di tampilan mahasiswa. Kita coba mahasiswa yang satu dulu. Ini kita di refresh. Nah, mahasiswa sudah bisa melihat seluruh tampilan yang ada di mata kuliah yang sudah kita buat. Di sini ada daftar hadir yang nyala IFA karena di sini mahasiswa satu ini berada di kelas informatika A. Sedangkan yang satunya lagi kalau di refresh, yang nyala adalah IFB karena mahasiswa ini berada di kelas informatika B. Dia tidak bisa mengakses yang A maupun C. Oke, di mahasiswa ini misalnya akan mengisi daftar hadir IFA, mahasiswa akan klik ya. Di sini sudah ada tombol submit attendance. Jadi mahasiswa nanti akan klik submit.
kemudian dia akan milih salah satu, hadir atau izin sakit ya. Pasti dia akan milih hadir, kemudian disimpan. Oke, kita cek di sini daftar hadir IFA. Oke, ini tandanya ya. Kalau ini sudah berubah menjadi warna hijau begini berarti sudah berjalan, sudah ada yang masuk. Kita klik reportnya. Di sini mahasiswa 1 ya sudah masuk ya. Di sini semua mahasiswa akan tampil ya, baik yang ada di kelas B, C ya. Di sini akan tampil semua. Namun yang bisa ngisi daftar hadir itu sesuai dengan kelas. Oke. Misalnya kita kembali lagi ke daftar hadir ya. Kita akan mencoba merubah daftar hadir yang ada di IFB ini. Kemudian kita edit ya. Ini tadi sampai jam 12. Kita edit. Kita coba jamnya itu kita majukan, misalnya jam 2 malam ya. Ini kan tidak mungkin. Jam 2, pastikan sumornya ini tetap no. Oke, simpan. Nah, sekarang kita cek ketampilan mahasiswa yang kedua, yaitu dia akan mengisi daftar hadir di Informatika B. Nah, di sini tombol untuk submitnya itu tidak ada ya, karena di sini tadi dimulai dan berakhir sampai jam 2 ya, jam 2 pagi, sedangkan jam saya ini sudah menunjukkan jam 4 pagi ya. Jadi mahasiswa tidak bisa ngisi daftar hadir alias dia telat. Nah, misalnya kita ubah lagi di sesi ini ya. Kita klik edit, kemudian kita ganti jamnya menjadi jam 15 ya, sore ini. Pastikan show more ini sudah no, klik save. Oke, sekarang kita coba ke mahasiswa yang tadi belum bisa ngisi daftar hadir. Kita refresh. Nah, sehingga di sini tombolnya mulai muncul, yaitu submit attendance. Mahasiswa akan klik, kemudian klik hadir dan atau misalnya izin sakit ya, simpan. Tapi jarang yang milih izin atau sakit. Oke, sehingga kalau kita lihat tampilan dosennya hasilnya seperti ini ya. Kita bisa melihat di report ya, mahasiswa Unwaha 2 ini dia sudah melakukan kehadiran yaitu izin, persentasenya 50% ya, karena nilainya hanya 1. Oke, selanjutnya jadi untuk daftar hadir ini, saya ulangi lagi, daftar hadir ini nanti membuat daftar hadirnya ini 1 kali, tapi untuk membuat sesi di dalamnya itu sesuai dengan pertemuan. Misalnya kembali ke A, nanti kita membuat sesinya ini tadi baru 1 ya, baru 1. Untuk minggu depannya lagi bisa kita buat lagi ya. Kita buat add session ya, add session, kemudian kita pilih tanggal ya, dari tanggal 6 ke depan itu menjadi 13. Jamnya silakan ditentukan dari jam berapa, misalnya dari jam 8 sampai jam 13 misalnya. Kemudian di sini allow,
sumornya bikin no add. Oke. Nah, nanti tambahkan lagi ya untuk pertemuan yang ketiga. Hanya saja nanti kalau jadwal perkuliahannya itu pindah, maka harus diedit lagi ya, harus diedit lagi. Oke. Kemudian nanti untuk yang terakhir, di akhir semester kita dapat mengekspor ini. Ekspor ini tinggal all participant, kemudian apa namanya, klik OK. Nah, nanti dia akan download dalam format Excel. Ini untuk merekap absensi mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir adalah cara membuat tugas ya. Cara membuat tugas, misalnya di pertemuan 8 itu UTS kita masukkan saja ini UTS ya, so topik, kemudian kita buat page. Jadi kita klik UTS, misalnya seperti ini. Atau tatap muka ya, pelaksanaan UTS melalui tatap muka misalnya, nanti diberi gambarnya ya, tinggal memberikan gambarnya ini, tambahkan image. Oke, misalnya ini pelaksanaan UTS ya, kemudian simpan. Nah, namun untuk soal itu jangan ditaruh di pertemuan 8 ini. Soalnya kita taruh ini hanya untuk pelaporan saja bahwasanya di pertemuan 8 ini kita menyelenggarakan UTS. Kemudian di soalnya taruh mana? Ditaruh di sini, khusus kelas A, B, C. Oke, di khusus kelas A ini kita membuat soal an activity. Kita pilih assignment. Kita klik add. Misalnya UTS. Kemudian di deskripsi ini kita ketikkan soalnya ya. Misalnya ini kita sudah ada soal. Nah, kita bisa ngubah ukuran hurufnya biar lebih besar. Oke. Misalnya seperti ini, ditulis di kertas atau diketik boleh. Kita ubah. Nah, oke, ini soalnya kita tulis di description. Selanjutnya allow submission, ini kapan dimulai mahasiswa bisa mengumpulkan tugas. Kemudian due date, ini otomatis 1 minggu ya, 13. Kalau ingin mengurangi langsung saja ini dikurangi, misalnya cukup 2 hari berarti sampai tanggal 7. Cut off date, ini untuk apa namanya, menstop agar mahasiswa tidak bisa ngirim lagi di tanggal 7 ya. Jamnya silakan diubah juga sampai jam berapa ini ya. Kalau ini jam 00 berarti ya mulai pas tanggal 7 itu sudah selesai, tidak bisa mengumpulkan lagi. Kemudian di sini
file submission. Ini berarti nanti mahasiswa ngirimnya menggunakan upload file. Kalau online text berarti mahasiswa langsung ngetik di e-learning. Nah, umumnya menggunakan ini file submission, kemudian simpan. Oke. Selanjutnya soal UTS ini kalau sudah fix ya, kita duplikat. Kita taruh sini untuk kelas B, namanya sama, kemudian kita duplikat lagi, kita taruh di kelas C. Oke. Kalau untuk ngecek hasil dari UTS, kita klik tombol soal. Nah, ini partisipan 1 submitted yang mengumpulkan masih kosong, bisa kita klik view all submission. Nah, ini mahasiswa 1 belum mengumpulkan. Kembali ke mata kuliah Citra, kemudian yang bawah misalnya ke kelas C, ini partisipan 0, memang belum ada mahasiswanya ya. Oke, sampai di sini tutorial e-learning ini kami kira sudah cukup ya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.